Halo Sobat Movies, ketemu lagi di CV Movie Channel. Dan di cuaca yang berubah-ubah ini, yang terkadang hujan dan terkadang panas, saya harap Sobat Movies selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas alur cerita film superhero dari DC Extended Universe yang berjudul Black Adam. Yuk, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya ya. Cerita ini diawali dengan penguasaan seorang raja yang lalim bernama Aton, berhasil menguasai sebuah kerajaan di sebuah wilayah bernama Kandak pada tahun 2600 sebelum Masehi. Ia mempunyai sebuah ambisi paling gelap dan terobsesi dengan sihir jahat. Tujuannya adalah untuk menempa mahkota Sabak, yang konon katanya bila dimasukkan kekuatan 6 iblis dunia kuno dapat membuat dirinya menjadi seorang raja yang tak terkalahkan. Namun untuk membuat mahkota tersebut dibutuhkan sebuah zat langka atau biasa disebut Eternium yang hanya terdapat di wilayah Kandak. Dan di suatu hari zat Eternium itu pun ditemukan. Namun melihat suatu ketidakadilan dari para prajurit Aton itu, seorang pemuda pun berusaha membawa kabur zat Eternium tersebut untuk menunjukkan kepada para budak bahwasannya mereka harus mengambil tindakan dan perlawanan atas penindasan yang telah terjadi. Tapi ia pun akhirnya berhasil ditangkap oleh para prajurit Aton itu. Dan ajaibnya, pada saat ia akan dieksekusi, ia pun menghilang secara tiba-tiba. Ternyata ia dibawa oleh para dewa sakti penjaga bumi sebagai manusia terpilih yang diberikan kekuatan untuk menjaga keseimbangan bumi. Ia pun menjadi manusia super dengan kekuatan yang berasal dari dewa kuno. Di saat yang bersamaan, sang raja pun telah berhasil membuat mahkota itu dan memanggil kekuatan iblisnya. Pertempuran pun terjadi hingga istana kerajaan pun hancur lebur guys. Dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh sang pahlawan. Para dewa penyihir pun menyembunyikan mahkota Sabak tersebut agar tidak dimiliki oleh orang yang salah. Dan sang pahlawan pun tidak pernah diketahui lagi di mana keberadaannya. Scene pun beralih ke masa kini, di mana Kandak dikuasai oleh para tentara bayaran internasional yang disebut dengan Intergang. Dan di sini ada seorang wanita yang bernama Adriana beserta saudara dan rekan-rekannya sedang berusaha mencari keberadaan dari mahkota Sabak tersebut guys. Akhirnya ia pun menemukan lokasi mahkota itu. Dan ternyata sebelumnya mereka telah diikuti oleh sekelompok tentara Intergang yang juga menginginkan mahkota Sabak itu. Mereka pun ingin menukarkan mahkota itu dengan saudara dan rekannya yang telah disandera. Di saat terdesak, Adriana pun tidak memiliki pilihan lain. Ia pun merapal mantra untuk membangunkan pahlawan Kandak yang bernama Ted Adam, yang ternyata juga dikurung di tempat di mana mahkota itu ditemukan. Karena ia mengetahuinya ketika membaca hieroglif di saat ia mencari petunjuk di mana lokasi mahkota itu berada. Dan seketika muncullah pahlawan Kandak tersebut guys. Ia pun membunuh semua tentara Intergang itu. Namun ternyata ada salah satu tentara Intergang yang masih hidup dengan diam-diam menembakkan sebuah roket. Meskipun ia berhasil membunuh tentara dan menangkap roket itu, namun ia pun bisa terluka karena roket itu terbuat dari Eternium yang bisa menghilangkan kekuatan supernya. Dan Ted Adam pun jatuh pingsan guys. Ia pun dirawat oleh Adriana dan kakaknya. Setelah ia siuman, ia pun mendengar penjelasan dari anaknya Adriana yang bernama Amon, bahwasannya Kandak masih belum merdeka hingga saat ini. Dan Adriana pun berkata kepada Ted Adam bahwa Kandak membutuhkan seorang pahlawan seperti dirinya
untuk membebaskan rakyat dari para tentara intergeng itu. Setelah itu, ia pun pergi melihat sekeliling kota Kahndaq yang telah banyak berubah. Dan secara kebetulan di sana, ia melihat Amon yang sedang ditangkap oleh salah seorang tentara intergeng. Ia pun langsung membunuh para tentara itu untuk menyelamatkan Amon. Di sisi lain, para anggota Justice Society yang bernama Hawkman dan Dr. Fate muncul untuk menghentikan dan menahan Ted Adam agar ia tidak membunuh para penjahat itu, dan mereka pun bisa ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Ted Adam enggan menuruti perkataan Hawkman dan Dr. Fate tersebut, guys. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Cyclone dan Atom Smasher anggota lain dari Justice Society pun datang membantu Dr. Fate dan Hawkman untuk melawan Ted Adam. Namun perlawanan mereka pun kandas, dan Ted Adam pun berhasil melarikan diri. Adriana pun menyuruh Amon untuk pulang ke rumah agar menyembunyikan mahkota sabak tersebut di tempat yang aman. Sementara Adriana mencoba membantu para anggota Justice Society untuk bernegosiasi dengan Ted Adam. Dan setibanya Amon di rumah, ia pun terkejut melihat Ismail, rekan dari ibunya itu, masih hidup, karena mereka mengira Ismail telah mati tertimpa reruntuhan saat mereka mencari mahkota itu. Dan ternyata Ismail merupakan salah satu anggota dari intergeng, guys. Setelah ia mengetahui mahkota itu ada pada Amon, ia pun berusaha merebut mahkota itu dari Amon. Namun Amon berhasil melarikan diri karena ditolong oleh kakak dari ibunya. Ia pun bersembunyi sambil menghubungi ibunya dan menjelaskan bahwa Ismail masih hidup dan berusaha merebut mahkota itu darinya. Adriana pun memohon kepada Ted Adam untuk menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Amon pun berhasil ditangkap oleh Ismail. Namun, mahkota sabak tersebut belum berhasil ia dapatkan. Ted Adam, Adriana, dan anggota Justice Society pun membuat kesepakatan bahwa ia akan memberikan mahkota sabak itu setelah mereka berhasil menyelamatkan Amon. Mereka pun bersedia melakukan gencatan senjata sementara waktu dan membantu Adriana untuk menyelamatkan Amon. Akhirnya mereka berhasil menemukan di mana Amon disandra, guys. Mereka pun melakukan pertukaran. Namun Ismail mengingkari janjinya, dan pertempuran pun terjadi hingga membuat Ismail akhirnya mati. Tanpa disengaja, Ted Adam pun melukai Amon hingga ia tak sadarkan diri. Setelah pertempuran itu, akhirnya Ted Adam menyerahkan diri. Ia pun menceritakan kepada Hawkman bahwasannya ia menjadi pahlawan dan memiliki kekuatan super itu adalah anaknya yang bernama Hurut, guys. Ketika prajurit dari Ahton menyerang rumahnya untuk membunuh Hurut, namun yang didapati hanyalah Ted Adam dan istrinya, dan Hurut sedang tidak berada di rumahnya. Setelah pertempuran itu, akhirnya Ted Adam menyerahkan diri. Ia pun menceritakan kepada Hawkman bahwasannya yang menjadi pahlawan dan memiliki kekuatan super itu adalah anaknya yang bernama Hurut, guys. Ketika para prajurit dari Ahton menyerang rumahnya untuk membunuh Hurut, namun yang didapati hanyalah Ted Adam dan istrinya, dan Hurut sedang tidak berada di rumahnya. Ketika Hurut pulang, ia pun mendapatkan ayahnya yang sedang terbaring sekarat. Ia pun menyerahkan kekuatannya kepada ayahnya yang sedang sekarat agar bisa terselamatkan. Namun pada akhirnya Hurut pun mati terkena anak panah dari prajurit Ahton yang masih mengawasi rumah mereka, guys. Dan Ted Adam pun yang telah memiliki kekuatan dewa tersebut membalaskan kematian anaknya dengan menghancurkan dinasti kerajaan Ahton. Setelah ia menjelaskan hal tersebut, ia pun melepaskan kekuatannya dengan mengatakan Shazam, dan Ted Adam pun kembali ke wujud aslinya.
Namun ternyata Ismail pun bangkit kembali guys, karena ia mengetahui untuk mendapatkan kekuatan iblis yang ada dari mahkota tersebut harus melalui kematian terlebih dahulu. Dan Ismail pun bangkit dengan wujud iblisnya. Para anggota Justice Society pun berusaha menghentikannya. Namun usaha mereka sia-sia, karena kekuatan iblis itu jauh lebih besar dari kekuatan mereka. Dr. Fate pun tahu bahwa ini akan terjadi, dan ia pun melakukan telepati kepada Ted Adam untuk bangkit kembali melawan iblis itu. Karena hanya Ted Adam lah yang sanggup menghabisi iblis tersebut. Tak ingin para anggota Justice Society yang lain menjadi korban, Dr. Fate pun mengorbankan dirinya sendiri untuk melawan iblis tersebut sebelum Ted Adam bangkit kembali. Akhirnya Ted Adam pun bangkit guys. Mereka pun bersama-sama melawan iblis itu, hingga akhirnya iblis itu pun berhasil dikalahkan untuk selamanya. Ted Adam pun memutuskan untuk tidak menjadi pahlawan, namun ia akan ada sebagai pelindung bagi rakyat Kahndaq. Karena nama Ted Adam sudah ketinggalan zaman, ia pun lebih memilih untuk dikenal sebagai Black Adam. Dan cerita pun berakhir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya guys. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.